Coach, izin, Rismanya jaringannya kurang bagus, Coach. Jadi masih mencoba untuk masuk. Oke, lewat HP aja nggak apa-apa sih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, beautiful, and good morning, handsome. Oke, gimana kabarnya setelah kalian mengerjakan tugas dari hari pertama sampai dengan hari ini, hari ke-14 ya? 15, hari ke-15 ya? Ya, hari ke-15 ya. Ya, tentunya tugas-tugasnya bisa dikerjakan dan semalam saya sudah menghubungi 5 orang, 4 orang. Kemarin satu Adib, kemudian semalam ada Ihsan, ada Luki, ada Aldi, dan ada Moni. Jadi yang 5 orang itu coach sudah mendapat gambaran kira-kira apa yang mau dikerjakan. Artinya kalian sudah fix ya. Yang Togi, Ori, dan si Risma, Ilham juga sudah coach baca, tapi coach belum mendapatkan gambaran. Sebenarnya untuk pagi ini coach mau minta gambaran dari Risma sebenarnya, ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Risma dengar nggak, Moni? Dengar nggak Risma? Saya dengar nggak Risma? Rismanya di kantor, Coach. Saya soalnya di Moni nggak dari kantor ya, anehnya Zoom-nya ya. Ya nggak apa-apa. Ya, nah jadi sebelum hari ini rencana kita akan membahas sama 7JP ini kita akan membahas tugas kalian, di mana yang 5 orang itu coach anggap sudah fix ya, 5 orang itu sudah fix itu ya, yang itu. Malahan si Adib dengan Lucky sudah sampai ke konsultasi kegiatan ya semalam. Adib kemarin sama Lucky sudah mendapatkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya. Iya, oke. Nah, sebelum kalian masuk ada poin yang mau saya tekankan, yang mau saya tekankan ketika kalian menarik isu atau isu, kemudian ketika isu yang terpilih itu ada 2 hal yang harus kalian hindari dalam pemilihan isu. Yang pertama itu kalian hindari berbicara tentang anggaran, ya. Kalian hindari berbicara tentang anggaran. Misalnya kalian mengatakan bahwa minimnya anggaran, kurangnya anggaran, ya, atau tidak adanya anggaran, gitu ya, itu diharamkan, nggak usah pakai, nggak usah berbicara itu ya. Oke, kemudian yang kedua, kalian hindari berbicara masalah pengadaan, baik pengadaan barang maupun pengadaan SDM, ya. Jadi hindari misalnya kurangnya fasilitas, hindari, atau hindari juga kurangnya tenaga SDM, hindari juga, ya. Hindari kurangnya tenaga SDM, itu hindari juga yang seperti itu. Jadi misalnya tidak adanya tenaga SDM yang akan melakukan ini misalnya, itu hindari, jangan menggunakan yang itu. Nah, kenapa saya katakan hindari kedua hal itu tentang anggaran dan pengadaan? Karena untuk menyelesaikan isu itu kita tidak perlu waktu lama, tidak perlu waktu 30 hari. Ya, kalau masalah anggaran penyelesaiannya cukup mengajukan anggaran selesai. Ya, itu masalah diterima atau tidaknya bukan wewenang kita. Ya, oke. Kemudian kalau untuk pengadaan, baik pengadaan barang maupun pengadaan SDM itu hindari juga. Misalnya tidak adanya SDM yang mumpuni atau misalnya masih kurangnya tenaga SDM. Berbicara masalah kuantitas ya, itu hindari. Kenapa? Karena itu bukan wewenang kalian untuk mengatasi isu ini. Ya, itu wewenang dari atasan kalian, kepala dinas. Ya, dia nanti cukup mengajukan saja ke BKPSDM atau dia membuat analisis jabatan bahwa dia membutuhkan tenaga ini mengusulkan ke BKPSDM. Begitu ada penerimaan CPNS atau pada penerimaan P3K, BKPSDM bisa buka formasi untuk jabatan tersebut di dinas kalian. Jadi gitu. Ya, jadi tidak. Oke, itu ya, itu yang dihindari. Nah, mohon maaf Risma, makanya kemarin semalam itu saya coba untuk menyapa Risma, mungkin karena jaringan, karena tidak ada respon, jadi nggak berani saya nelponnya ya, mengganggu gitu.
Makanya yang kemarin semalam saya hubungi, saya sapa dulu, kayak Moni, kayak si Aldi saya sapa dulu, atau Lucky saya sapa dulu. Kalau misalnya ada respon baru saya telepon. Nah, mohon maaf Risma, untuk yang Risma itu kayaknya Risma harus mengkaji ulang isu terpilih, ya, karena Risma mengangkat isu tentang kurangnya SDM. Nah, kurangnya Baik, SDM. Coach. Ya, oke. Nah, ada yang bagus saya cerita sedikit tentang si Aldi misalnya. Aldi kalau nggak salah, Aldi siapa yang semalam itu yang waktu si Aldi lupa saya Aldi kalau nggak salah. Mengatakan bahwa kami belum ada tenaga penilai. Nah, gitu ya. Aldi siapa ya? Belum ada untuk penilaian itu karena rencananya ada 5 orang CPNS mau dijadikan untuk tenaga penilai NJOP ya, seperti itu. Nah, maka saya tanya, apakah selama ini sudah pernah sebelum ada kami kayaknya sudah tapi belum begitu maksimal. Kemudian sementara ini kayaknya beberapa kali ini belum diadakan. Makanya saya perbaiki bahasa isunya sehingga isunya kalau nggak salah menjadi belum optimal apa dan sebagainya seperti itu. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang coach dan mentor, peranan coach dan mentor. Tapi mungkin sekiranya saja mengenai keterbatasan waktu, saya perlu sedikit mendengar beberapa isu sebelum kalian melangkah lebih lanjut, beberapa isu yang terpilih dan juga gagasan kreatif yang akan kalian lakukan selama 30 hari dalam masa habituasi nanti. Ya. Kecuali yang lima itu mungkin nanti di luar ini saja boleh nanti, di luar forum ini boleh nanti yang 5 tadi. Ya. Si Adib, Lucky, Moni, Aldi, dan Ihsan ya. Oke, baik. Nah, berbicara tentang coach dan mentor, kalian harus bisa membedakan apa peran coach dan peran mentor. Ya. Nah, kata kuncinya, mentor itu dalam ranah substansi, sedangkan coach itu dalam ranah metodologi. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika kalian menemui kendala dalam menyusun rancangan aktualisasi dan juga dalam pelaksanaan aktualisasi, ya, yang berhubungan dengan substansi, yang berhubungan dengan misalnya, yang berhubungan dengan isu yang diangkat, yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan, yang berhubungan dengan output, yang berhubungan dengan tahapan kegiatan, yang berhubungan dengan kontribusi visi misi dan sebagainya itu. Nah, itu kalian konsultasikan dengan mentor. Kalau kalian ingat tugas hari ke-12 itu sudah Pak arahkan kalian untuk mengkonsultasikan isu yang terpilih dengan mentor kan? Kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya itu sudah peran mentor, sudah peran mentor. Nah kalau gitu apa sih peran coach? Nah, peran coach itu di metodologi. Masuk metodologinya apa? Masuk metodologi sini coach itu punya wewenang untuk misalnya mengatur redaksi kalimatnya. Nah, mengatur redaksi kalimatnya gitu. Kemudian coach juga berwenang untuk membantu kalian ketika kalian menemui kesulitan. Misalnya gini, misalnya coach saya mengasuhkan kegiatan tahapannya ini atau kegiatan-kegiatan saya kayak si Adip. Adip kemarin bagus sekali dia. Ya, dia saya sedikit nggak apa-apa Dip ya. Ya, Adip kemarin ucap di saya bilang gini, coach isu yang saya angkat ini, kemudian saya cuma ada 2 kegiatan, coach. Gimana nih, coach? Sedangkan syarat coach itu minimal ada 4 kegiatan. Mana itu? Nah, itu tugas 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 coach bisa di situ. Jadi coach memancing-mancing. Saya tanya Aldi, Aldi, kamu mau bikin ini, bla 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 bla. Adip, Adip mau bikin ini ya. Nanti buku pedoman itu perlu nggak Adip untuk sosialisasikan dengan teman-temannya, baik dalam satu bidang atau mana gitu. Oh iya perlu kayaknya coach supaya mereka tahu masuk itu satu kegiatan. Nanti silakan si Adip menyusun. Nanti saya yang membimbing kalimatnya gitu. Saya tanya lagi, Dip, nanti kalau misalnya kamu perlu tidak mengadakan ada walaupun belum ada penilaian, belum melakukan penilaian atau penghitungan, itu perlu nggak kamu melakukan simulasi? Oh ya kayaknya perlu coach katanya. Jadi kita pura-pura ada gini, gini, dan sebagainya. Nanti kita dengan teman-teman kita adakan simulasinya. Kira-kira kalau ada kasus seperti ini, perhitungan pajaknya gimana, bla 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 bla. Masukkan itu dalam satu kegiatan. Sehingga kemarin dari 2 kegiatan yang kita konsultasikan dengan coach itu muncullah 7 kegiatan. Luar biasa itu. Jadi ya, iya. Oke. Baik. Nah, yang ketiga, peran mentor, peran coach itu adalah ketika kalian ingin memasukkan nilai-nilai dalam kegiatan. Nah, itu jangan konsultasikan dengan mentor.
Kenapa? Mentornya nggak ngerti apa sih orientasi pelayanan, apa sih akuntabel, itu ngerti dianya kan? Iya. Oh, kok nilai-nilai ini apa saja ya? Nilai-nilai orientasi pelayanan itu ya. Bingung nanti mentornya. Oh, ini kok nilainya apa gitu. Nah, itu wewenang dari coach, itu tugas coach. Nah, itu disitulah kalian konsultasi dengan coach. Coach, saya punya kegiatan ini, coach. Yang akan saya lakukan ini. Kira-kira kalau saya memasukkan nilai orientasi pelayanan dengan ini tepat, coach. Nah, seperti itu. Atau Coach, saya sudah memasukkan 5 nilai. Menurut Coach, apakah perlu saya memasukkan nilai misalnya kolaboratif dalam kegiatan? Nah, itu bisa konsultasikan dengan Coach. Oke, nah ini berhubungan dengan tugas besok, tugas hari ke-16 kalau nggak salah. Tugas hari ke-16 kan kalian akan mengisi matrik rancangan itu kan? Iya. Nah gitu ya. Jadi itu peran mentor dengan coach. Jangan sampai kalian salah kamar. Jangan sampai kalian menanyakan coach, output saya ini coach. Gimana coach? Benar nggak ini coach? Nah itu benar tidaknya, pas tidaknya itu mentor. Ya. Nah tapi kalau misalnya tanya mentor seperti tadi misalnya Pak atau Ibu, saya mau memasuk di kegiatan saya ini ada nilai akuntabel. Kira-kira apa ya Bapak atau Ibu mentor? Bingung nanti mentornya. Nah, yang itu konsultasikan dengan coach. Ya, gitu ya. Oke, baik sedikit saja penjelasan dari coach itu tentang perbedaan antara mentor dengan coach. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang mentor dengan coach? Silakan. Any question? Oh no. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, tugas yang coach berikan itu mulai dari hari ke-11 sampai dengan hari ke-12. Hari ke-12 itu, kalau kalian kerjakan, sudah mendapat pengarahan dari mentor dan coach, sudah mendapat persetujuan dari mentor dan coach, kalian sudah melewati satu bab dalam rancangan aktualisasi. Ya, oke. Jadi yang tugas yang coach berikan itu nanti akan kalian masukkan di bab 3. Dimasukkan di bab 3. Ya, rancangan kita nanti terdiri dari 3 bab. Ya, terdiri dari 3 bab rancangan kita. Ya, nanti bab pertama itu ada pendahuluan, bab kedua itu ada profil instansi dan peserta, yang bab ketiga itu berbicara tentang rancangan aktualisasi. Ya, jadi coach mengarahkan kalian supaya tidak bingung, supaya tidak langsung kepikiran langsung membuat rancangan yang 3 bab mungkin gimana caranya. Nah, coach arahkan kalian mulai dari bab 3 dulu berangsur-angsur. Ya, makanya tugasnya dicicil kan tugasnya kan. Iya. Biasanya yang hobi nyicil-nyicil ini ibu-ibu ini. Ya enggak? Ogi, Moni gitu, Ori, Risma, hobi nggak nyicil-nyicil? Biasanya hobi ya. Tapi mungkin karena belum jadi ibu-ibu ya. Kalau jadi ibu-ibu biasanya nyicil tuh ada angsuran ini ngambil angsuran barang gitu. Iya. Kalau bapak-bapaknya enggak biasanya ya. Iya. Kalau bapak-bapaknya ada ada uangnya beli, nggak ada uang ya udah sabar aja gitu ya. Hmm. Iya. Nah, jadi tugasnya itu memang sengaja coach bikin seperti itu untuk menyicil ya. Oke, nanti di akhir dari tugas nanti diharapkan kalian ke produknya adalah rancangan aktualisasi yang sudah siap untuk diseminarkan. Nah, mengingat waktu kita yang terus bergerak, ya, waktu kita yang terus bergerak, jadi kalian kerjakan tugas itu ya, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi jangan sampai kalian punya moto kalau bisa dikerjakan besok, kenapa dikerjakan hari ini gitu. Iya, oke, jangan ya. Pokoknya kalian harus kerjakan apa yang ditugaskan hari ini, misalnya langsung dikerjakan. Ya, oke. Kalau ada kalian kendala itu tadi. Kalau kalian menemui kendala berhubungan dengan eh, berhubungan dengan mentor substansi, konsultasikan dengan mentor. Berhubungan dengan metodologi, konsultasikan dengan coach. Ya, oke. Itu materi kita, ringkasan kita ya apa ya? Sekilas materi dari coach itu berbicara tentang mentor dan coach ya. Sebenarnya kalau waktunya banyak tadi saya punya tayangan tugas mentor satu ada poin-poinnya, tugas coach satu tapi nggak usah. Ya nanti. Oke. Ya, kemudian jangan lupa kalian tugas-tugas kalian itu dikerjakan terutama
nanti di besok, yang besok tugas hari ke-16 itu ada kalian yang sudah buka belum tugas hari ke-16? Itu tugas sampai akhir itu sudah terus upload semua itu nih. Apa-apa kalian buka, mencuri start nggak apa-apa. Nggak harus, misal tugas hari ke-15 harus dibuka hari ke-15, nggak mesti. Buka aja nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi, eh, kalian perhatikan baik-baik tugas-tugasnya itu. Nah, tadi juga rencananya kita akan memaparkan, saya terus akan memaparkan contoh memasukkan nilai ya, contoh memasukkan nilai. Cuma karena coach baru mendapat yang fixnya itu 5, kecuali Ogi dengan Ori ya, Ori kayaknya kemarin sudah ya dengan coach ya. Isu dengan gagasannya sudah fix ya, lupa saya. Ogi dengan Ori sudah belum? Belum ya? Oke oke oke. Ya. Hmm, ya. Ya, nah nanti untuk di luar ini, kalau kalian mau nanti setelah kalian evaluasi akademik, mungkin kita kan selesainya sekitar jam-jam 9 kan. Mungkin kalian, kalau gimana kalau jam 10 sampai dengan nanti menjelang sholat Jumat, sampai ke sholat Jumat sekitar jam 12 kurang seperempat, kita buka lagi Zoom ya. Buka lagi Zoom untuk mendiskusikan tentang rancangan apresiasi. Ya, oke, kita buka lagi Zoom. Jadi yang tidak tercover pagi ini bisa jadi nanti kita buka di siang nanti ya. Siang nanti sebelum sholat Jumat. Ya, oke. Baik, yang lain jangan jangan ini dulu, jangan lift dulu ya. Jangan, sama-sama kita menyimak karena kita ada pembelajaran. Risma sudah dikirim belum Risma? Risma sudah ini belum yang Kus minta tadi? Ini Pak, lagi saya mau kirim. Oh gitu. Oke 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 oke. Ya, baik silakan, siapa yang mau ini saya coach tawarkan di antara empat, Ogi, Ori, Ilham, atau si siapa satu lagi ya? Ori, eh Dwi ya, Dwi mana Dwi? Dwi mana Dwi? Oke. Ada yang mau memaparkan? Silakan. Izin Coach Ogi aja boleh nggak Coach? Oke, silakan Ogi. Ogi share screen yang dikirim dengan coach yang gabungan itu Ogi ya. Eh, oke, bentar ya Coach. Oh, atau dari coach saja Gi. Coach Oh sudah ya, buka. dari Coach Oke, juga nggak boleh. apa-apa ya. Oke, yang lain juga menyimak ya untuk pembelajaran kita sama-sama. Gimana udah kelihatan belum? Udah Coach. Udah ya. Ini Oke. jelasin dari awal atau langsung ke isu yang dipilih aja Coach? Coba coach buka dari awal dulu ya. Ya Ya, boleh. ya, oke. Oke, manajemen ASN ada 3. Belum verifikasi dan belum adanya. Oke. Nanti oke bisa diganti dengan belum ada, diganti dengan belum tersedianya ya. Yang nomor Coba 2 ini kartunya memang belum ada atau ada tapi belum dimanfaatkan, Gi. memang belum ada Coach. Oke, nanti ganti aja belum tersedianya ya, belum tersedianya biar. Sebenarnya Coach agak bingung juga itu tuh. Ogi baru Mhm. menyadari, kan ini kan di hari pertama ya Coach. Setelah Mhm. setelah beberapa Mhm. hari ini, Ogi baru menyadari kalau nomor 2 tuh sebenarnya input ke nomor 1 juga. Oh gitu. Iya, Belum bisa optimalnya dimasukin gitu. pors. Oh, nggak apa-apa, Gi, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya Coach, tapi tetap Ya, nggak Ogi apa-apa. pilihnya yang nomor 1 sih jadinya. Oh, artinya nanti di nomor 1, oh, bisa kita dulu ya. Iya, Di nomor 1 nanti di kegiatannya ada juga memperkartukan kembali ya, Gi, ya. iya, jadinya nomor 1 tuh solusinya ya menyediakan yang si nomor 2. Oh. Oh ya, nggak apa-apa, Gi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti diganti aja belum tersedianya, Gi, ya, nomor 2 ya. Iya, Bapak. Oke, belum maksimalnya pengumpulan SPJ.
pengumpulan atau pengarsipannya Gi? Atau apanya Gi? Nomor 3 itu. Itu nomor 3 tuh pengumpulan Pak. Jadi kan SPJ ini suka nggak lengkap kan Pak. Jadi kan bendaharanya tuh mengembalikan lagi ke yang buat Ke SPJ, bidang. ke bidang. Nah itu tuh Uh, biasanya mereka jadi makin lama lagi gitu, dilama-lamain gitu. oh gitu. Emang disengaja gitu Gi ya? Iya, karena mereka kayak udah tahu kan salahnya. Jadi nanti bisa bendahara itu jadi kayak harus calling mereka 3 sampai 4 kali gitu, cuman untuk minta SPJ-nya lagi gitu, Pak. Oke, oke. Ya, terus yang belum terrealisasi proses pengarsipan RPJ. eh Belum terdigitalisasi. Kalau pakai pakainya ya Gi ya, belum terdigitalisasinya gitu Gi ya. Iya, Coach. Kesalahan pada pencatatan itu bilang ada kode rekening belanja di bukti kas pengeluaran. Oh ini ya, jadi ini masih terjadi kesalahan tambah di depannya ya Gi ya. Iya, kesalahannya tuh kayak gitu, Coach. Kadang ada yang nominalnya salah, pajaknya yang salah, Iya iya atau iya. memang dokumennya emang nggak lengkap gitu, Mm-mm. Coach. Kalau gitu nanti di rumusan di sini ditambah kata masih terjadinya gitu. Ya, Oke, Coach. ya masih terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Perhitungan pajak dilakukan oke oke nomor 3 oke. Kemudian dari APKL-nya, APKL-nya, kemudian dari APK terpilih USG belum optimalnya ini, ya nanti kan tinggal kopas saja yang dari situ kan Ki, ya isunya ya. Iya, benar, Coach. Iya belum optimalnya proses verifikasi atas kelengkapan administrasi, oke. Oke, belum optimalnya proses verifikasi. Bagus. Nah, jadi ini isunya. Jadi mentor sudah fix ini, sudah setuju mentornya. Iya, Coach. Kemarin kan Ogi udah Hmm. Hmm. nyampein dulu. Hmm. Ternyata kami tuh juga mau konfirmasi Coach kayak gini. Hmm. Eh, Kemarin kan kami mikirnya eh, mentor itu kepala kasubit kami kan Coach. Jadi kayak Ogi Hmm. itu berarti kepala kasubit keuangan. Jadi Hmm. kemarin sudah sempat konsultasi ke Bapak itu, terus kata Bapaknya, ya udah kalau memang Ogi bisa di situ kerjain aja, katanya dia Hmm. approve. Nah, Hmm. terus ternyata kemarin baru dikasih tahu kalau setiap SKPD itu satu mentor. Jadi kami yang di BPKAD Kota Jambi ini jadi satu mentor, Coach. Mentornya Dan itu, sekdis. ya, sekban kita. Oh Dan ya badan kali ya, sekbannya. Ya. iya, Oh gitu. Coach. Hmm. Jadi Hmm. kemarin juga udah sempat buat ini kan, Coach, nyaju. Karena sekban kita lagi dinas luar, Coach. Jadi kita Hmm. kemarin nyampeinnya ngasih tahu isu terpilih, Hmm. solusinya, sama Hmm. rangkaian kegiatan yang pokoknya tugas kemarin kan, Coach, sampai output Hmm. itu ke Hmm. ibunya. Terus ibunya jawab oke katanya. Terus kan ibunya bakal sampai hari ini, Coach. Jadi nanti Ogi sama Ori konsultasi lagi pas hari ini, Coach. Hmm. Oh lagi DL ya, Iya, Coach. sekbannya. Oh ya 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 ya. Oke lah. Hmm. Artinya kalau sekban ya masih juga kan gini dia kalau mentornya bukan mentor atasan langsung, bukan kasubag keuangannya bisa kok diwakilkan ke sekban. Tapi nanti si Ori juga mentornya ibu itu ya, ibu sekban itu ya Ori ya. Iya, Hmm. Ori juga sama teman satu lagi juga sama kita. Teman satu lagi siapa? Bukan Kus ya, bukan Kus Aril ya, Iya, bukan tapi anaknya kayaknya Kus Aril. bukan Hasbi namanya, Coach. Oh Hasbi, anu ya, Uni ya, Ibu Iya. Yeti. Heeh. Oke ya. Hmm. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya itu oke lah. Pokoknya gini, yang menunjuk mentor itu kan atasan dari kepala badannya yang nunjuk itu ya. Iya, Coach. Dari badannya. Oke. Artinya gini, artinya mentornya itu bisa saja seperti itu. Ya, jadi mentor itu mungkin kepala badan sudah menganggap bahwa mentor itu yang menguasai tentang itu, ya, yang menguasai tentang itu. Jadi bisa saja nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Nggak masalah Iya, nanti Coach. mentornya Ori juga nggak jadi masalah mentornya. Walaupun Ori bukan kabinnya ya Ori ya, nggak juga jadi masalah. Tapi kebetulan Coach Sekban kami Hmm. pernah menjabat di bidangnya Ori sama di bidangnya Hasbi. Jadi Oh gitu, memang jadi cocok. udah ada pengalaman ya. Iya. Oke, 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 oke. Ya nggak jadi masalah lah. Pokoknya yang jelas nanti mentornya sudah bersedia ya, sudah bersedia untuk membantu dalam penyelesaian aktualisasi. Ya.
Oke, ya nggak apa-apa Ori. Tapi untuk ke Kasubag keuangannya nggak apa-apa sih Ori, tetap konsultasi. Tapi walaupun dia bukan mentor, tetap boleh kok minta ini. Kan nanti kan di sini di Ori coba-coba kita melompat sedikit ya Ori ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, Ori saya mau lihat kegiatannya. Mana kegiatan? Kegiatannya mana sih Ori? Nah ini tahun ini Ori. Bapak panggil Ogi atau Ori sih, Pak? Oh ya, Ogi ya. Ogi yang ini ya, kegiatan satu ini ya, Ogi ya, kegiatan satu persiapan ya. Iya. Oke. Nah, jadi di ini Ogi di kegiatan ini bisa saja Ogi tambah dengan ini konsultasi dengan mentor, kemudian bisa juga tambah dengan tahapannya konsultasi dengan Kasubag Keuangan. Iya, Pak. Nah, boleh boleh dimasukkan seperti itu. Karena kemarin ngiranya mentornya kan Kasubit Keuangan kan, Pak. Itu Ya, kemarin Bu Sekbannya ngehubungin kita pas udah jam-jam mau pulang gitu loh, Pak. ya. Tapi gini, artinya nanti si Ogi bisa juga ngomong baik-baik sama Bu Sekbannya, Bu, nanti izin Bu, nanti saya juga mau konsultasi, mau tanya-tanya dengan Kasubag Keuangan gitu, sebagai atasan, gitu. Ya, Baik, Pak. ya, yang penting kan kita punya etikanya ya. Nanti kalau misalnya katanya, oh ya nggak apa-apa Ogi, silakan nanti. Ya sudah nanti Ogi eh, tambah konsultasinya yang dipersiapkan itu. Mungkin ada hal-hal yang mau dipersiapkan yang Kasubag Keuangannya yang paham gitu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan Ogi ya. Tadi sudah sampai ke analisis ini. Ya, sudah sampai ke analisis ini. Sudah akhirnya yang terpilihnya dari USG tiga aja. Nah, betul. Yang seperti ini yang Pak mau ya, yang jadi dari 6 ini ambil tiga saja. Oke, tiga, manis lagi. Kemudian terpilihlah ini belum optimalnya proses verifikasi atas kelengkapan administrasi SPJ. Gitu ya. Oke. Kemudian dari sini ya ini Kasubag Keuangannya ya. Iya, Ya, Bapak. oke. Nah, Ori untuk yang di sini ini mungkin bisa dimasukkan ininya dulu Ori ya di Ori sorry Ogi, Ogi Pak. Ogi ingat ya, Ogi mungkin ditambah juga belum atas kelengkapan administrasi kepanjangan dari SPJ dulu nanti dalam kurung gitu ya. Oke, Pak. Ya, jadi administrasi apa SPJ kemudian dalam kurung SPJ gitu ya. Nah ini juga yang lengkapnya dulu ditulis semua nggak apa-apa. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah gitu ya. Iya, Pak. Dalam kurung BPKAD gitu. Kemudian dari sini ada 5 penyebab ya, Ogi ya. Belum Iya, tersedianya Pak. kartu kontrol, belum tersedianya pedoman, belum tersedianya pedoman fungsional, kurangnya pengetahuan SDM, belum adanya sistem alat untuk monitoring SPJ. Oke. Kemudian dari situ belum adanya kartu kontrol, maka dia mengadakan kartu kontrol gitu ya. Benar-benar yang seperti ini ya, yang lain juga bisa disimak ya. Jadi ini yang maunya kursi seperti ini. Jadi misalnya belum sedianya kartu kontrol, solusinya adalah menyediakan formulir. Kemudian belum tersedianya pedoman, kemudian menyusun menyusun aja ini ya menyusun pedoman kelengkapan berkas, misalnya kelengkapan berkas gitu ya. Kurangnya pengetahuan SDM. Jadi ini meningkatkan pengetahuan SDM kan? Oke, memberikan sosialisasi. Oke. Ya, kemudian bidang kontrak sebelum SOP. Oke, ini mengusulkan SOP ya. Oke. Nah, nanti gini. Walaupun nanti misalnya terpilih yang OG, misalnya nomor satu, ada menyediakan kartu ya. Tapi yang ininya tetap yang ininya tetap sosialisasinya tetap. Pedoman, rencananya OG mau bikin pedoman juga nggak? Pedomannya enggak sih, Pak. Dari kegiatannya cuman buat si kartu checklist ini sama nanti disosialisasikan mengenai kartu checklist ini, Pak. Hmm. Oke, 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 oke. Kira-kira sudah ada belum pedomannya, Ki? Pedomannya kayaknya belum, Pak. Belum Ogi tanya juga sih, belum sempat tanya ke bendahara kemarin. Baru sempat Hmm. nanya ke bendahara terkait formulir kendali sama kartu checklist verifikasi. Karena untuk verifikator keuangan juga kebetulan di
instansi Augie ini baru, Pak. Jadi sebenarnya di SOP juga posisi Augie itu belum dimasukkan ke dalam SOP, Pak. Maksud verifikator keuangannya itu ya? Ya, jadi memang katanya Bu Bendahara itu belum ada formulir kendala sama checklist verifikasi ini. Oke, oke, oke. Kalau gitu, nanti lihat dulu Gi, nanti tanyakan dulu. Nah, makanya perlu tanyakan dengan Kasubag keuangannya itu kan yang lebih tahu kan, bukan sektisnya kan. Oke, Iya, Pak. sekbannya. Nanti tanyakan lagi dengan Kasubag keuangannya. Pak, nanti konsultasi. Pedoman kita ada nggak Pak? Pedoman penyusunan SPJ ini gitu ya. Di mana pedoman bisa ada syarat-syaratnya itu kan. Nah, Iya, Pak, benar. nanti kalau katanya, oh kita sudah pernah ada, mungkin Ogi bisa lihat. Nah, nanti Ogi lihat kira-kira ada nggak yang perlu diperbaharui gitu. Ya. Baik, Nah, Pak. kalau seandainya dia ada yang perlu diperbaharui, Ogi perbaharui, masukkan dalam kegiatan. Ya. Artinya merevisi atau memperbarui pedoman yang lama gitu. Kalau udah ada, kalau katanya, waduh, kayaknya belum pernah ada sih kita bikin pedoman itu. Kita paling dari mulut ke mulut aja mungkin, oh harus bikin inisan saja. Nah, mungkin Ogi bisa menanyakan ke Kasubag. Gimana Pak kalau saya membuat draft pedoman kira-kira Pak? Nah, jadi walaupun buku pedoman nggak harus tebal-tebal, tapi dia lengkap. Bisa jadi berapa berapa ini aja, ya. Oke, itu ya. Ya bisa ke situ. Tapi kalau katanya belum ada, nanti Ogi bisa kan menyusun itu kan. Yang simpel aja, Ki. Yang simpel maksudnya yang memang berlaku di BPKAD Kota Jambi. Dan khusus artinya khusus untuk intern BPKAD Kota Jambi, bukan untuk keluar gitu. Iya, Pak. Bisa ya? Bisa. Insya Oh, Allah, Ogi, Pak. Ogi kan pinter. Ih. Insya Allah ya, Pak. Oke, oke, ya, ya, ya. Pokoknya diusahakan seperti itu sehingga nanti output Ogi banyak nanti. Jadi output Ogi nanti ada pedoman gitu. Bila perlu Ogi juga bikin ada pengalur pengajuan SPJ gitu kan. Kemudian Ogi Ya, juga bikin formulir, penerapan formulir. Itu banyak nanti outputnya kan. Yang jelas outputnya ada 3 tuh nanti. Pedoman, ada alur, ada formulir kendali. Gitu Gi ya. Nah, iya, tapi Pak. nanti kalau pokoknya habis Ogi konsultasi dengan mentor hari ini pagi siang ini atau apa bisa nanti langsung tanyakan dengan coach. Laporkan dengan coach nggak apa-apa. Coach saya sudah Iya, konsultasi dengan mentor, kata mentor bla 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 ini. Nah, mungkin coach ada saran. Ya. siap, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang untuk rencana itu ya. Oke. Nanti yang ini ditambah pelaksanaan ini diganti dengan ini ya judul kegiatannya diganti ya melaksanakan persiapan pelaksanaan aktualisasi Gi. Ya. Judul kegiatan satu ini Gi. Melaksanakan persiapan aktualisasi gitu ya. Baru sub kegiatannya ini tahapan maksud Ogi sub kegiatan tahapannya Gi ya. Halo Iya, Pak. Gi, ya Iya, tahapan benar, Pak. tahapan bisa melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian melakukan perencanaan kegiatan. Ini nanti berhubungan dengan kayak semacam jadwal ya Gi ya, yang outputnya ini Gi ya. Oh ya Iya, betul nanti tuh, ya outputnya betul. jadwal. Terus ditambah lagi Gi, melaksanakan kursi dengan mentor, kemudian berkonsultasi dengan Kasubag Keuangan. Boleh ditambahkan situ ya, di Kalau keduanya ya. misalnya di yang kegiatan yang A itu langsung melakukan konsultasi dengan mentor dan kasubag keuangan, boleh nggak, Pak? Oh, nanti evidennya Evidennya ya dokumentasi dan arahan dari mentor oke. dan kasubag keuangan, Pak. Ya, bisa juga. Tapi kalau saran Pak, sebaiknya dipisahkan saja. Biar kelihatan banyak tahapannya itu. Ya Itu enggak? yang buat pusing, Bapak. Tapi kan kita sama konsultasi. Iya, biar Baik, Pak. kelihatannya Baik, banyak gitu. Jadi, baik, Bapak. kemudian nanti tambah satu lagi, Gi, meminta yang lain juga ya. Kita satunya agak sama, yang lain yang 9 orang ini. Meminta persetujuan mentor untuk melakukan kegiatan gitu. Berarti lebih dirinciin lagi ya, Pak ya? Iya betul. Nanti gini, Gi, nanti outputnya nanti surat persetujuan mentor. Coba share outputnya. Oke. Oh ini belum lagi masukkan outputnya ya. Ada, Pak, di bawah sub kegiatannya. Oh ini kan. Oke, ini dokumentasi. Oke, dokumentasi berupa foto nanti ya.
Iya, foto atau Bapak. video. Kemudian tambah lagi. Jadi misalnya di sini ada yang satu mungkin catatan-catatan mentor gitu ya, atau ya gitu kan? Iya, Pak. Nah, kemudian yang kedua surat persetujuan mentor gitu kan? Iya, Pak. Yang ketiga catatan dari Kasubag Keuangan gitu, ya kan? Nah, yang keempat jadwal pelaksanaan aktualisasi, ya kan? Iya. Iya, yang kelima dokumentasi foto atau dokumentasi kegiatan, baik foto Itu maupun video. dokumentasi kegiatannya beda sama dokumentasi dari mentor. Iya, dokumentasinya kan berupa foto aja nanti. Foto Ogi Pas pada foto saat sama mentornya gitu kan, Pak, misalnya. iya betul. Iya, Ada, benar. jadi nanti Ogi ada foto sama mentor, ada juga foto dengan Kasubag Keuangan. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian ya, nah yang ini nanti dijelaskan lagi ya, Gi, ya, di apa maksudnya nih? Ya mengandungnya bukan mengandung profesional dalam tanggung jawabnya, apa maksudnya apa ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, ini udah bagus. Ini cuma ditambah sedikit lagi penjelasannya ya, menggunakan software Microsoft Excel mungkin ya. Oh, Microsoft aja ya, Microsoft dalam pembuatan laporan dan jadwal kerja ya, betul. Ini Excel tambah saja sama Word sih, Pak. Word, ya betul. Ya, artinya gini, Gi, nanti di sini ditambah juga ada apa ya substansi dari Smart ASN-nya apa? Misalnya gini, dengan menggunakan aplikasi Word ini menandakan bahwa, nah gitu kan, ya peserta apa ya apa kan di manajemen ASN itu di Smart ASN itu ada tentang literasi digital ya. Iya, Nah, Pak. gitu ya, ada kata-kata sebelumnya dengan literasi digital seperti itu. Ya, Baik, Pak. oke. Kemudian ya nanti ini, oke. Hmm. Ya, ini bagus sekali nih. Yang ini Pak, bagus nih. ingin tanya, Pak. Ah, Kan sebenarnya kendala kendala Ogi sama Ori juga sih, Pak. hmm. Dalam menyusun ini tugasnya kemarin kenapa lama juga belum selesai, itu Hmm. persub kegiatan tuh harus 7 nilainya dimasukin, Pak. Gini aja Gi, supaya memudahkan tidak usah per tahapan Gi. Yang lain juga ya. Berarti Tidak per usah kegiatan per ya, Pak. tahapan. Iya betul. Kegiatan secara umum, tapi masukin 7 semua. 7 semua tapi per kegiatan, Pak. Iya betul. Berarti misalnya walaupun berorientasi pelayanan, Hmm. masukin yang sub 1 juga boleh, sub 2 boleh, sub 3 boleh Boleh, gitu, Pak. boleh, Baik, boleh. pokoknya Hmm. per kegiatan. Baik, Ya. Pak, terima kasih. Nanti Nah, diedit jadi, lagi, Pak. ya, jadi gitu. Jadi supaya kalian nggak pusing nanti terlalu banyak. Kalau misalnya Ugi ada 5 kegiatan, 5 kali 7, Iya, ada 5 35. Aduh, 35 harus kelamaan sekarang di tiga puluh situ, lima Pak, gitu ya. kemarin. Terus jadi Iya, kepanjangan kan, Pak. iya, betul, betul, Iya, betul. Pak. Baik, Jadi terima secara kasih. global aja, global. Jadi misalnya Baik, gini Pak. ya. Kemudian yang lain juga ya, yang lain juga di ya, ini ini kan belum dilaksanakan. Rancangannya itu belum dilaksanakan, betul nggak? Yang Benar, namanya Pak. rancangan itu kan rencana kan? Ya, Benar. maka gunakan kata akan, gunakan kata akan. Misal gini ya, saat berkonsultasi dengan mentor dan subak keuangan, saya akan menggunakan tutur kata yang baik, saya akan bersikap ramah. Lihat ke nilai ini, Gi. Dan yang lain, lihat ke nilai panduan perilaku yang kemarin kita pelajari di ini kemarin di Zoom meeting sebelumnya. Iya, Pak, benar. Gitu Berarti ya. kayak seolah-olah kita akan bersikap demikian saat melakukan kegiatan tersebut ya, Pak. Iya. Iya. Jadi bisa bisa juga kita tulis ulang di situ, Gi, dan yang lainnya. Jadi misalnya saat berkonsultasi dengan mentor, saya akan bersikap ramah dengan menggunakan tutur kata yang baik dan bersih dan sopan, serta cekatan, gitu ya, dalam melaksanakan ini. Nah, jadi ini yang Ogi sudah bagus ini. Nanti yang lainnya buat seperti ini ya. Jadi eh, nanti nanti yang menunjukkan nilainya itu Ogi ini ditempelkan di bold. Seperti Oh, tadi yang kan, kayak saya bersikap akan sopan gitu bersikap ya. ramah, ramahnya ditempelkan.
Kemudian bersikap sopan, sopannya ditekankan, cekatan ditebalkan, gitu. Ya. Berarti Nah, keywordnya ditebalkan ya, Pak? iya, keyword dari ini, keyword dari nilai itu ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Ya. Nah, terus jadi, nah ini, yang ini nanti ini dihapus nanti, dihapus. Jadi kalimatnya seperti ini aja gitu. Saat berkonsultasi dengan mentor, saya akan menggunakan tutur kata yang baik serta bersikap ramah, sopan, gitu ya, bersikap ramah dan sopan santun serta cekatan dalam melaksanakan petunjuk atau saran-saran dari masukan dari mentor dan kasubag keuangan. Karena kan di sini kan eh, tadi kan kita tambah saat berdiskusi dengan Katolik ini mau digabung. Kita gabung di sini aja di deskripsinya. Iya, Pak. Iya, jadi saat berkonsultasi dengan mentor dan kasubag keuangan, gitu ya. Dan masukan dari mentor dan kasubag keuangan terkait kegiatan yang disusun. Nah, ditambah lagi satu kalimat, Ogi. Ya, hal ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai berorientasi pelayanan. Oke, stop kan? Oke. Sudah Ugi memasukkan nilai berorientasi pelayanan. Oke, kemudian kegiatan nilai angkutan berbagai prestasi dengan mentor mengandung nilai profesional dan tanggung jawab. Ya, boleh seperti ini, Gi. Tapi ditambah seperti tadi, Gi, ya, yang lainnya ya. Ya, pelaksanaan konsultasi dengan mentor dan atasan atau dengan mentor dan kesubakan keuangan ini, ya, oke. Pelaksanaan konsultasi dengan mentor dan kasubag keuangan ini merupakan sikap profesional dan sebagai pertanggungjawaban saya sebagai verifikator keuangan, misalnya verifikator keuangan, yang hal ini merupakan ah, perwujudan dari nilai akuntabel. Udah gitu. Kemudian buat lagi paragraf baru. Jadi nggak usah dibuat akuntabilitas, nggak usah lagi karena sudah digabungkan tadi kan. Nah, buat lagi paragraf baru. Oh, kompeten, arahan dan gagasan baru dari mentor bahan pengembangan kompetensi diri. Nah, boleh tambah lagi misalnya. Oke, ya. Saat misalnya arahan dan masukan yang saya dapat dari mentor dan kasubag keuangan dalam pelaksanaan konsultasi ini akan meningkatkan kompetensi diri saya selaku verifikator keuangan. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai kompeten. Nah, ya, gitu aja. Terus harmonis, minimal dan masing-masing terbuka dalam Terus evaluasi. Ya, silakan. berarti berarti pada implementasi yang terkaitan terhadap agenda 2 ini berarti poinnya adalah bikinnya dalam bentuk paragraf aja, jangan per poin kayak yang dibuat, sama sama nilai keywordnya di bold bold juga. Ya, Terus nilai yang di itu dan juga mata pelatihan dibuat juga gitu. apanya, Pak? Mata pelatihannya. Seperti tadi kan, hal ini merupakan perwujudan dari mata Oh, pelatihan orientasi pelayanan. Dibetulkan nilai. juga. Oh Nah, ya, baik, Pak. mm, Terus dibuatnya per paragraf jadi nyambung-nyambung gitu, Pak. betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi kita bercerita. Oh, cerita. Ya. Kalau manajemen sama smartnya cukup Nah, kalau manajemen dipisah. sama smartnya tidak itu perkegiatan dan tidak usah dibuat poin-poin nilainya, tidak usah. Jadi cukup seperti yang coba kita lihat, coba yang si Ogi buat ini, coba mana? Ntar kita Jadi lihat ya. kayak judulnya kayak punya Ogi Mana tadi yang Ogi tadi ya? udah coba. Di Eh, atasnya, Pak. kok ini muncul di sebentar, saya share sekarang. Oke. Oh ini ya. Iya, cukup kayak gitu nggak, Pak? Tapi kan kata Bapak dirinciin lagi kan. Enggak ini Gi. Jadi kan gini.
Nanti kan di tabel, sebentar saya ada nggak contoh tabel. Sebentar ya, saya buka dulu contoh tabel sebentar ya. Nanti kan yang Ogi buat ini dan yang lain buat ini, yang dideskripsikan itu, nanti akan dimasukkan dalam tabel. Akan dimasukkan dalam tabel. Coba kita lihat sebentar ya. Pak buka dulu. Hmm, sebentar. Kemana ya? Bentar di. Oh, enggak. Oh ya, coba kalian buka. Kalau kalian masih buka LMS, buka di tugas hari keberapa itu? Enggak ingat ya. Di itu ada tentang tabel. Ada tentang tabel rancangan aktualisasi kan. Ada yang ingat enggak di tugas hari keberapa itu? Itu yang buat matriks itu nggak sih, Pak? Iya, yang matrik itu, yang ada matriknya itu. Ingat enggak? Untuk hari Senin kalau nggak salah, Pak. Nggak, hari Dalam tanggal 27 kalau nggak salah. uh-uh. Tanggal 27 Pak kata Risa. Oh. Nah, di tanggal tanggal dua dua tujuh itu kan ada tabel. Nah, nanti di dalam tabel keterkaitan itu langsung. Jadi, satu keterkaitan dengan agenda kedua, gitu ya. Baru paparan seperti tadi, paparan yang bentuk paragraf tadi, bla 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 bla. Kemudian poin kedua keterkaitan dengan mata pelatihan agenda ketiga. Nah, gitu ya. Heeh. Jadi, tapi kalau yang di agenda kedua tadi diakhiri dengan hal ini merupakan perwujudan. Nah, di agenda ketiga nanti kegiatan ini berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN. Gitu. Oke, kita buka yang Ogi tadi. Mana Ogi tadi? Mana lagi yang dirimu tadi? Ogi. Nah, mana saya buka lagi ya. Ya. Oke. Nah, yang ini. Nah, yang ini, Gi. Ya. Jadi, nanti kan nggak usah dibuat sama kayak tadi nih, nggak usah dibuat ini. Ya. Oke. Ya. Eh, nggak usah dibuat judul manajemen ASN, langsung misalnya pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ini, pelaksanaan persiapan aktualisasi ini, ya, eh, dapat meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab saya sebagai seorang ASN. Ya itu ya. Kegiatan ini berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN gitu. Ya. Nah, itu juga misalnya seperti ini. Laporan dan rencana kegiatan itu dikerjakan dengan menggunakan software Microsoft. Hal ini menunjukkan bahwa saya selaku seorang ASN memiliki gitu kan kemampuan literasi digital sesuai dengan atau ya berhubungan dengan atau berkaitan dengan mata pelatihan Smart ASN. Seperti itu kira-kira kalimatnya. Gitu ya. Ya, ya. Maksud Nih, maksud Coach. maksud itu seperti itu. Nanti kalau Berarti seandainya pokoknya kalau keterkaitan dibuat mm, paragraf, berarti keterkaitan agenda 23 dibuat paragraf, terus per kegiatan ajakan, Coach. Nggak per ya, sub kegiatan. ya tidak usah per sub kegiatan, per kegiatan aja. Oke, Coach. Dapat Mm-mm. dipahami, Coach. Oke. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Baik.
Ogi, cukup Ogi? Ada pertanyaan? Mungkin cukup coach buat soalnya kendalanya kemarin cuma nyusun nilai-nilainya aja kebanyakan. Oke, iya. Baik, kita lanjutkan. Siapa lagi setelah Ogi yang mau menunjukkan? Ori boleh coach. Ori ya. Oke Ori, sebentar. Coach buka dulu. Ini Ori. eh Tugasnya ya. Ya, ini Ori ya. Iya coach. Oke. Ori ditempatkan di bidang anggaran ya. Bidang anggaran. Jabatannya sebagai apa? Itu sih coach, pengolah data dan informasi coach. Oh, pengelolaan data dan informasi. Manajemen ASN anggaran masih belum sesuai dengan pengambilan sistem kerja. Ya, Belum di bawah. optimalnya pengelolaan. Itu resarnya di Terus bawah. mengajar usaha eskapade dia belum. Oke. Kompeten. Ini smart ASN-nya ya Ori ya. Sama kayak Ogi tadi Ori ya, belum terdigitalisasinya ya. Baik coach. Kemudian ada kemampuan belum optimal ya. Penggunaan media sosial belum dikelola dengan baik. Ini hubungannya kemana ini penggunaan media sosial ini belum Ori? Hubungannya kemana ini? Ke turunan tugas kamu. Mungkin bisa kayak membagikan informasi-informasi gitu coach pada OPD Hmm. dalam mungkin ada informasi kayak pengumpulan datanya ada yang kurang lengkap kan bisa disampaikan di sana kalau yang harus dikumpulkan tuh ini gitu coach. Oh, kalau gitu diganti aja belum tersedianya media informasi tentang apa tadi? Tentang pengumpulan data usulan ya. Iya Apa ya? coach. Iya bisa Ah, itu coach. begitu aja ya. Kemudian analisisnya dari APKL, Ori mendapatkan ini, oke, dari tiga aja ya Ori ya, tiga ini. Jadi yang nomor tiga, nomor empat, nomor lima ya. Tiga ini aja yang di USG ya. Iya coach. Oke, maka terpilihnya adalah belum terdigitalisasinya pengumpulan data. Oke, penyebabnya apa Ori? Ya, nanti yang sama kayak Ogi tadi Ori ya, yang singkatannya dibuat panjangnya dulu pada dalam kurung ya. Nanti yang berikutnya boleh disingkat-singkat. Iya baik coach. Oke. Oh ini ada lima ya, Ori ya. Belum Iya tersedianya coach. media digital, belum adanya sistem untuk monitoring, kurangnya pengetahuan pegawai, SOP pengumpulan dana belum masih secara manual, dan data yang dilampirkan belum. Oh belum. Oh oke, oke, oke. Belum adanya format yang terstandarisasi gitu ya, Ori ya. Iya Oke. coach. Penyelesaiannya adalah sumber data, memberikan media digital, seperti sistem. Maka dari sini, tapi oh ya, semuanya ya. eh Coach lupa menyampaikan di teori tapisan ini ya untuk biaya itu berbalik ya nilainya berbalik dengan kontribusi dan kelayakan. Paham nggak maksudnya? Misalnya gini, untuk kontribusi dan kelayakan, misalnya kontribusi, semakin besar kontribusi maka nilainya semakin besar. Ya, 5 misalnya, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oke. Nah, begitu juga kelayakan. Semakin menurut kamu semakin solusi atau gagasan kreatif ini semakin layak untuk diterapkan, itu nilainya semakin besar. Tetapi untuk biaya kebalikannya. Semakin besar biaya yang dibutuhkan, nilainya semakin kecil. Dibalik ya. Dibalik ya. Jadi misalnya untuk kegiatan satu dengan kegiatan dua perbandingannya kegiatan satu lebih besar biaya yang dibutuhkan. Jangan dikasih nilai 5, tapi misalnya dikasih nilai 2. Misalnya kegiatan satu nilainya apa biayanya lebih besar daripada kegiatan dua. Maka untuk nilai biaya di kegiatan dua itu besar, di kegiatan satu itu kecil. Gitu dibalik diputar. Dibalik lagi ya. Oke, paham nggak maksudnya? Ya, seperti ini. Seperti yang Ori buat ini ya.
Kan ini kan 1 5, kemudian 2 3. Ini artinya untuk kegiatan 1 biayanya lebih besar daripada kegiatan 2. Betul nggak, Ori? Lebih besar biaya kegiatan 1, lebih besar biaya kegiatan kedua. Kegiatan 2, Coach. Nah, makanya dibalik tadi. Makanya yang ini 5, yang ini 3 mestinya. Iya kan? Pokoknya gini, pokoknya kamu analisis dulu. Kamu analisis lagi, analisis ulang ini dengan yang seperti tadi, yang berbalik, biayanya berbalik lagi. Ya. Oke. Coach mau nanya, Coach, berarti yang nomor 1 ini biayanya jadi 3 gitu. Yang Ya. kecil berarti, Coach. Atau berarti, 4 gitu. Berarti terus nanti totalnya terus jadi menurun, Coach. Ya makanya dianalisis ulang, semuanya dianalisis ulang itu, Ori. Pokoknya dikosongkan lagi yang ini 5 ya, 5 Ori ambil ya. Nah, yang 5 ini nilai-nilai ini, Ori. Nah, nilai-nilai dikosongkan lagi. Sama semuanya dikosongkan. Baru nanti pertimbangkan. Oh, dari kontribusi. Oh, ini lebih besar. Oh, ini gimana kontribusinya? Ini kontribusinya gimana? Ya, isinya seperti itu ngisinya. Isinya dari jangan misalnya 1 kontribusi berapa, biaya berapa, kenaikan berapa, sebaiknya ke bawah dia. Kontribusi dulu, kontribusi. Oh, kontribusi yang mana yang lebih besar? Oh, ini, ya gitu. Ya. Kemudian kedua, biaya di antara 5 kegiatan ini, misalnya 1 dengan 2 lebih besar biaya yang mana? Oh, di antara ini mungkin kegiatan ke-5 lebih besar. Maka biayanya, maka nilainya itu besar. Oh, misalnya yang ini kan lebih sedikit biayanya, kan nilainya besar. Semakin besar nilainya semakin kecil. Kebalik. Ya, semakin besar semakin kecil. Makanya ini diulang lagi aja nanti, diulang lagi aja. Bisa lah, Turi. Kalau misalnya Ori kekeh mau mengambil yang ini, ya sudah atur-atur lah gimana caranya. Kemudian satunya yang, ya kan? Ya kan? Ya nggak apa-apa kan, nilai kan kita sendiri yang menilai kan? Iya. Oke. Oke ya. Baik. Jadi maka gagasan kreatif Ori adalah mengadakan media digital. Mengadakan media digital, ya kan? Ini dipasangkan ya. Kemarin semalam saya ke siapa ya? Saya lupa semalam ke siapa ya? Lucky atau si Isan atau si Aldi kemarin semalam yang coach bilang itu ambil isu penyebabnya kemudian sandingkan dengan gagasannya. Lucky ya? Itu siapa? Kayaknya saya coach. Oh gitu. Jadi gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya Lucky ya. Ya, misalnya seperti ini. Ini Rek. Nah, Ori kan ada 3, ada 5 nih. Ada 5. Ya, ada 5. Nah, maka disandingkan dulu kira-kira di sini. Belum tersedianya media digital yang digunakan untuk pengumpulan data. Ya. Nah, jadi penyebabnya bisa jadi ini tadi, yang ini kan. Jadi gitu maksudnya. Jadi maksudku gini, yang ini pasangan ini pasangan ke sini gitu kan? Kayak Ya dibikin kan? tabel gitu, Coach. Iya betul, dibikin tabel. Sehingga itu tergambar di situ. Ya. Baik, Coach. Nah, jadi untuk kalimatnya ini kalau saran coach itu diganti saja redaksinya, Ori, bukan mengadakan media digital ya. Ya. Jadi memanfaatkan, gitu ya, memanfaatkan Google Drive, spreadsheet dan Google Drive, memanfaatkan spreadsheet dan Google Drive dalam pengumpulan data apa? Data apa? Tuh,
Data usulan Ah, dari OPD untuk ya. tambahan anggaran perubahan OPD. Oke. Atau digitalisasi aja, atau digitalisasi pengumpulan data, nah gitu ya. Digitalisasi pengumpulan data usulan OPD, nah, ya, dengan menggunakan spreadsheet dan Google Drive. Itu kira-kira Ori. Ya, baik, Coach. Redaksi kalimatnya ya. Redaksi kalimatnya. Nah, redaksi kalimat yang ini Ri, yang ini Ori. Nah, yang ini nih, yang ini. Nah, yang ini ya. Ini apa? Ori nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Lucky. Ini sama dengan yang Lucky. Kalau yang Lucky itu kan memanfaatkan Gform, spreadsheet dan Gform dalam usulan pengaduan. Nah, kalau yang Ori ini memanfaatkan Google Drive dan spreadsheet untuk pengumpulan data. Gitu. Ya nggak Lucky? Sama nggak Lu? Nah, Coach. Sama Ya, ya? cuman Google Drive saya Gform-nya. Gform ya. Mm-mm. Jadi sering-sering lah ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa ngobrol. Kan apalagi kan satu kota, nggak apa-apa. Nah, nanti untuk kegiatannya bisa itu ada yang mirip-mirip bisa, ada yang mirip-mirip bisa, ya. Oke, gitu. Ada yang mirip-mirip bisa kegiatannya. Ya kalau yang si Lucky Gform dengan spreadsheet dan Gform, Google Form, nah yang Ori Google Drive dengan spreadsheet, ya. Oke. Nah untuk kegiatan yang Ori ini, ya, untuk kegiatannya yang Ori ini. Untuk yang pertama kayaknya samakan saja dengan situ tadi, dengan Ogi tadi. Bukan persiapan, ya udah benar ya, sama ya. Nah, melakukan konsultasi dengan mentor. Oke. Nah, mungkin yang ini nggak usah dulu menyiapkan alat bahan. Apa sih alat bahan apa yang mau disiapkan itu, Ori? Oh, kayak itu, Coach. Dokumen-dokumen usulannya, Coach. Oh, dokumen-dokumen usulan dari OPD itu. Iya. Rencananya gimana sih rencananya, Ori? Jadi Rencananya sebelumnya tuh untuk nyatat data-data usulan dari OPD itu gimana? nyatatnya pakai Microsoft Excel, Coach. Nah, jadi Hmm. dipindahkan ke spreadsheet, terus nanti di spreadsheetnya itu juga ditambah link Google Drive-nya. Nah, jadi bisa diupload dokumennya di sana, Coach. Yang mengupload siapa nanti? Ori, Coach. Oh, oke. Nanti yang dokumen itu mau di scan gitu ya? Jadikan soft file gitu. Iya, Coach. Iya, Coach. Nanti yang buka, yang bisa buka siapa? Bisa Ori sama atasan, Coach. Jadi kan kalau pakai Microsoft Excel tuh pas Ori bikin, nah terus kalau atasan minta, nanti dikirim dulu Excel-nya. Nah, kalau kita pakai Google Spreadsheet kan atasan bisa langsung nambahin Buka, kalau ada yang klik kurang. linknya itu aja. Ya, langsung di linknya itu aja. Terus kira-kira yang Ori digital itu berisiko menimbulkan konflik nggak? Kayaknya enggak, Coach. Maksudnya gini, Ri. Apakah data-data yang maukan Google Drive itu apakah data-data yang bersifat rahasia yang tidak boleh dipublikasi secara umum? Ori belum tanya sih sama Kasubditnya, Coach. Hmm. Itu tuh kayak data usulan tambahan anggaran dari OPD gitu, Coach. Ya takutnya gini, Ri. Takutnya nanti karena itu Google Drive itu kan kadang-kadang zaman sekarang canggih kan. Kadang-kadang orang, mohon maaf ini misalnya orang-orang yang tidak punya kepentingan atau punya kepentingan pribadi, misalnya ada dalam tanda kurung misalnya, ya kalau sekarang kan mengatasnamakan LSM misalnya seperti itu. Nah, yang itu kira-kira takutnya nanti kebuka sama mereka gitu. Kira-kira kalau kebuka sama mereka bisa berisiko nggak itu, berbahaya nggak itu? Nah, gitu. Karena gini, Ri, Kayaknya nggak eh, begitu, Coach. Soalnya itu baru usulan, jadi belum belum disahkan. disahkan gitu ya.
Ya Ya kalau itu baru seandainya usulan dari OPD-nya gitu, Coach. ya Bukan jadi yang enggak sahnya. bisa, Ori bisa melakukan ini kalau seandainya walaupun itu, tapi yang dipertimbangkan itu keamanan datanya gimana. Mungkin Ori punya cara atau bisa minta konsultasi dengan siapa mentor apa, bagaimana sih cara mengamankan datanya itu gimana. Artinya supaya tidak sembarang orang bisa buka gitu. Ya, apakah Ori mau pakai Oh, bisa sih, password, Coach. apa pakai Jadi apa kan gitu. Ya, gimana, Ri? oh, bisa, Coach. Kan soalnya linknya itu nanti tuh bisa diatur gitu siapa aja Ya, yang betul. bisa membuka linknya gitu, Coach. Ya, bisa istilahnya bisa dibatasi ya. Ya, betul. Google Drive memang ada itu. Nanti kan linknya itu kan bisa who can who can access this link, anyone with apa persetujuan dari apa itu admin dan sebagainya kita ada kan. Iya, ada, Coach. Oh, jadi bisa dibatasi di situ ya. Oke. Iya, Coach. Oke, ya. Jadi Ori silakan dilanjutkan saja, ya, dilanjutkan saja. Ya, nanti Ori perbanyak nanti diskusi sama Lucky karena agak mirip-mirip ini ya, agak mirip-mirip dengan si Lucky tadi ya. Jadi tentang digitalisasi kayak pengarsipan ya. Oke, kegiatannya melakukan persiapan, kemudian, nah ini nanti Ori sudah mendengar juga ya tadi ya penjelasan dengan si Ogi tadi ya, Ri, ya, yang untuk memasukkan nilai-nilai ini, ya. Oke, Iya, Coach. nanti diperbaiki saja. Kegiatan 2 merancang digitalisasi. Oke, membuat akun Google Drive khusus, oke, ya. Apa bedanya merancang digitalisasi dengan persiapan ini gitu, Ori? Sama nggak kegiatan 1 dan kegiatan 2 nih? Oh, beda, Coach. Beda, melaksanakan persiapan. Bedanya di mana, Ri? Persiapannya tuh mungkin lebih kayak apa aja yang mau kita persiapkan gitu, Coach. Kalau yang merancang ini langsung kita membuatnya kayak buat akun, terus Hmm, buat format-formatnya di spreadsheet gitu. hmm. Langsung tindakan, Coach. Kalau yang pertama itu baru kayak rencana apa Rencana gitu. awalnya aja ya, Ori ya. Ya. Oke. Oke. Kemudian kegiatan ketiga, melakukan uji coba digitalisasi. Sebelum uji coba perlu nggak Ori mengumpulkan datanya dulu? Iya, Coach. Itu Ori masukkan di tahapan kegiatan ketiga nggak? Oh, tadi itu langsung di kegiatan 1, Coach, yang menyiapkan alat dan bahan itu. Oh, menyiapkan alat dan bahan itu maksudnya Ori mengumpulkan datanya ya? Iya, Coach. Karena Hmm. datanya itu awalnya kan baru berbentuk kayak dokumen fisik itu, Coach. Iya, hard copy lah istilahnya ya. Iya. Hmm. Kalau gitu, Ri, eh, mungkin ini aja, Ri, dijadikan kegiatan baru saja, Ri, yang itu yang mengumpulkan bahan ini, Ri. Ri ya, nih menyiapkan alat dan bahan ini ya. Oke, ini bisa jadi kegiatan baru, Ori kegiatan baru, atau Ori masukkan tahapan pindahkan ke sini, pindahkan ke, kalau menurut saran coach sih, ini ke sebelum uji coba ini, tahapan di uji coba ini. Hmm. Ya, baik, Coach. Hmm. Kalau saran coach bagusnya kegiatan baru aja sih, Ki. Ya jadi misalnya gini, melaksanakan pengumpulan data, artinya nanti di tugas-tugas yang eh, data-data yang sudah masuk di tempat Ori itu, Ori fisiknya tuh Ori kumpulkan dulu, ya. Nanti di tahapannya bisa mungkin mengumpulkan data, memilah data atau mengelompokkan data mungkin, ya kan? Perlu nggak data itu diverifikasi dulu, benar nggak datanya ini diverifikasi, gitu kan? Ya beberapa dari tahapan kan. Nanti baru yang mau uji coba tadi, kegiatan selanjutnya uji coba tadi. Jadi data yang sudah dikelompokkan, misalnya kan data itu biasanya ada pengelompokannya kan, Nuri ya.
data apa gitu. Enggak? Iya, ada coach. Iya. Iya. Oke, gitu ya Ori ya. Jadi masuk ke kegiatan baru nanti Ori melakukan digitalisasinya. Udah berapa kegiatan itu? Persiapan tadi katanya tadi ya, persiapan personalisasi, perencanaan digitalisasi, pengumpulan data dulu ya, pengumpulan data yang fisik itu, digitalisasi ya, setelah yang keempatnya digitalisasi ya, yang keempatnya. Benar nggak, Ori? Yang keempatnya digitalisasi ya. Oke, yang keempatnya digitalisasi. Untuk sosialisasinya itu rencananya Ori sesudah digitalisasi atau sebelum digitalisasi rencananya? Oh, jadi kan pertama bikin formatnya dulu, coach. Nanti baru uji coba, terus baru sosialisasikan ke pegawai cara penggunaannya gitu, coach. Oke. Itu kegiatan. Jadi 4 ini nanti kegiatan 5 ya. Karena nanti kita ada penambahan kegiatan ya. Tapi nanti bisa dikonsultasi dengan mentor lagi ya. Ini sampai saran berikut saja ini. Iya, baik, coach. Evaluasi hasil kegiatan. Oke. 6 kegiatan jadi ya? Yang ini ya 6, coach. Kalau tambah 1 yang tadi berarti jadi 7. Oke ya. Ya, jadi 7 kegiatan. Yang untuk masukkan nilainya nanti Ori pelajari samakan seperti yang Pak jelaskan di OGI tadi ya, atau OGI tadi ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya tolong nanti apa namanya itu ngomong apa tadi? Oh ya, setelah kalian mendapatkan kegiatan inti, baru nanti kalian tambahkan 2 kegiatan. Kegiatan pertama itu yang seperti yang Ori tadi, seperti yang Ogi tadi. Kegiatan pertama adalah persiapan pelaksanaan apresiasi, dan kegiatan terakhir itu adalah evaluasi. Ya, otomatis dalam kegiatan kalian itu kalian sudah ada 2 kegiatan. Diawali dengan persiapan, diakhiri dengan evaluasi. Di tengahnya baru kegiatan inti. Ya, kayak si Dwi, si siapa tadi, Adib misalnya. Adib di awal kan ada persiapan Adib ya, ada persiapan pelaksanaan. Nanti di bagian akhirnya ada evaluasinya. Makanya dapat 7 kemarin Adib ya. Ada 7 jadinya kan. Ya, 7 itu sudah termasuk kegiatan awal dengan evaluasi kan Dip ya. Ya, jadi kegiatan intinya 5. Ya, sama seperti Ori juga. Ori ada 5 kan, artinya 5 kegiatan inti, kegiatan awalnya itu sama kegiatan awal, kegiatan akhir. 7 kegiatan. Oke. Ya. Oke. Baik, Ori, ada yang mau ditanyakan, Ori? Sepertinya saat ini cukup, coach. Oh. Ya. Siapa lagi yang mau menunjukkan hasil karya terbaiknya? Izin coach Ilham boleh coach. Oh ya boleh Ilham, silakan Ilham. Ilham sudah ngumpul ya, sudah dikirim dengan coach ya. Tapi memang untuk yang tugas yang terakhir itu coach agak sedikit salah paham untuk ini coach. Tiap nilainya belum saya jabarin. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa diperbaiki. Kita kan belum seminar juga ya kan. Oke, ini Ilham ya. So, coach. Izin coach, rencana saya awalnya ingin membuat isu ini pertama ini coach. Saya kan di bidang sarana dan prasarana transportasi darat, Sarpras transportasi darat coach. Nah, untuk bidang Sarpras itu di kantor saya itu memang tidak ada coach. Jadi kami langsung dibawa kasih lalu lintas coach untuk bidang kan untuk seksinya nggak ada untuk sarana prasarana coach. Oke. Jadi untuk sekarang posisinya berada di bawah kasih lalu lintas coach untuk seksinya coach. Isu yang diangkat oleh Ilham apa?
Isu Nah, yang terpilih. isu yang saya angkat coach, kan ada data existing mengenai perlengkapan jalan yang ada di Provinsi Bengkulu coach. Data ini saya maksudnya ingin data existing yang ada ini coach, saya ingin kelola lebih lagi dengan cara yang pertama dibuat spreadsheet, lalu dari dibuat spreadsheet itu bisa mudah untuk pegawai untuk mengaksesnya. Lalu yang kedua coach, saya ingin membuat seperti memanfaatkan aplikasi geospasial yaitu ArcGIS, yang mana di aplikasi ini kita bisa mengetahui coach titik-titik perlengkapan jalan ini ada di mana dan kondisinya bagaimana coach. Jadi untuk kedepannya apabila ada pemeliharaan lebih mudah coach gitu. Begitu coach. Pelaksanaan jalan apa saja masuk? Rambu-rambu lalu lintas masuk. Rambu-rambu lalu lintas seperti itu coach. Lebih ke rambu lalu lintas coach. Kayak semacam ini ya Ilham ya, kayak pendataan itu ya, pendataan rambu-rambu lalu lintas. Iya coach. Jadi Ilham mau mendata, ini karena di provinsi, maksudnya mau mengambil gimana? Kota atau di mana? Untuk provinsi kan kalau untuk dinas perhubungan itu coach tergantung dari status jalannya coach. Kalau misalnya jalan provinsi itu kewenangan provinsi. Seperti itu aja coach. Nah sekarang jalan provinsi yang ada di Provinsi Bengkulu banyak nggak itu? Siap coach, untuk datanya masih ini coach, untuk datanya masih dikumpulkan. Kemarin udah konsultasi sama mentornya untuk datanya ada, tapi masih dalam proses pengumpulan. Terus juga kemarin lagi DL juga mentornya coach. Kira-kira enggak, kira-kira ini yang saya tanyakan dengan siapa kemarin? Lucky ya, saya tanya siapa kan Lucky, siapa yang semalam Aldi ya, Aldi pada salah. Aldi itu siapa? Kalau seandainya Ilham mau mendata tentang rambu-rambu jalan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan provinsi itu dalam waktu 30 hari, apakah bisa tercover? Gitu. Oh, Moni, saya ingat Moni kemarin semalam, yang Moni semalam. Nah, jadi gini, pertimbangannya, kalau seandainya dia Ilham tidak tercover, Ilham pilih jalan beberapa jalan saja untuk diselesaikan selama 30 hari, tapi datanya lengkap. Misalnya, jalan provinsi yang ada di kabupaten atau di kota Bengkulu, jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, atau jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, atau jalan provinsi yang ada di Kaur, jalan provinsi kalau Bengkulu sedikit familiar ya kan. Iya coach. Lebih difokuskan seperti itu ya coach. Iya betul. Karena kalau Bengkulu kan alumni dari Universitas Bengkulu. Siap coach. Iya di S3-nya Pak, di alumni di Undip ya coach. Iya, makanya sering bolak-balik Lingga Bengkulu kan jadi familiar. Ya, jadi gitu. Ya, nanti Ilham konsultasikan lagi dengan mentornya, tanya, Pak, kalau untuk saya konsultasi dengan coach, tanya dengan coach, saran coach kalau seandainya tidak tercover selama 30 hari mendata itu seprovinsi Bengkulu, nah, saya mau mengambil skopnya dipersempit, apakah dalam satu kota atau satu kabupaten, atau satu kota satu kabupaten. Nah, seperti nanti kalau nanti bisa ngasih saran, oh kayaknya kalau untuk 2 kota kabupaten berat itu Ilham kayaknya nggak cukup waktu 30 hari. Nah, mungkin Ilham mengusulkan di mana Pak kalau kita ambil misalnya di kota Bengkulu saja. Nah, gitu. Makanya kita perlu data itu berapa banyak lah kira-kira perkiraan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan provinsi itu. Kalau saya memperkirakan, kayaknya agak berat itu Ilham kalau Ilham mengambil seprovinsi. Iya coach. Mungkin Ilham cukup batasi di kota Bengkulu atau kabupaten yang dekat-dekat saja nggak apa-apa, di Menteng atau di Seluma, kan sebelahan Seluma kan, Menteng atau Seluma kan yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi kan. Nah, gitu. Iya, seperti itu Ilham. Ya, tapi nanti bisa konsultasi lagi dengan mentor. Hasil konsultasi dengan mentor nanti bisa dilaporkan dengan Coach Japri ya. Siap coach. Terima kasih coach. Jadi kita lihat, kita langsung saja ke sini. Kita langsung saja ke ini.
Kayaknya ini bukan kurangnya sarana prasarana deh Ilham. Ya enggak? Ini sebentar yang terpilih. Kok yang terpilih kurang sarana prasarana Ilham? Bentar. Oh, Ilham ini dipisah ya. Oh ya, ini yang dari APKL dulu kan? Dari APKL. Oh, belum tersedia di sistem pendataan. Dari SG belum adanya. Belum ini ya, belum ada sistem pendataan ini ya. Ini Ilham ya. Iya, Coach. Maka tidak ada sistem pendataan. Oke. Ya, maka ini ininya fishbone-nya. Ya. Nah, sama seperti yang Pak jelaskan dengan si Ori dan Ogi tadi ya si Ilham ya. Nanti ini kalau misalnya Ilham mau ambil semuanya nggak apa-apa, atau ambil beberapa yang penting saja untuk dicarikan solusinya. Ya, Ya, kayak ini nggak Coach. usah lah, kurangnya komputer ini nggak usah diambil, tetap tulis nggak apa-apa, tapi nggak usah diambil ya. Oke, Ya, Bu. ya, oke. Kemudian nanti terpilih sini merupakan aplikasi. Loh, berat loh Ilham kalau mau buat aplikasi. Katanya tadi memanfaatkan ArcGIS. Iya, Coach. Aplikasinya tuh ArcGIS itu, Coach. Pemanfaatan aplikasi, Coach. Artinya sudah ada kan aplikasinya kan? Aplikasinya sudah ada, Coach. Tapi memang untuk tinggal di pemanfaatan aplikasi ArcGIS itu, Coach, untuk Iya, betul, betul. maksudnya, Coach. Kalau begitu jangan pembuatan alternatifnya. Pemanfaatannya, Coach. Iya, betul. Pemanfaatan aplikasi ya, Iya, Coach. memanfaatkan ArcGIS ya. Geo Geo Spatial Information System. Ya kan? Siap ya, Coach. Iya. Ya, nanti dalam ini Ilham ini agak mirip dengan itu loh, dengan yang pembimbing dari Kabupaten Oku itu loh. Ilham tahu kan Alkindi namanya? Mungkin kakak kelasnya mungkin. Dia dari juga dari transportasi darat juga dia, STTD juga. Namanya Alkindi Patromen apa. Dia tahun kemarin ya ininya Yang kemarin pelaksananya. ya, Coach. Iya, bimbingan saya itu, tapi dia di tiga. Dia golongan 2. Sepertinya, Coach. Iya ya. Ya, itu sama. Jadi dia mendata rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Oku ya dengan menggunakan JIS itu. Dia menggunakan JIS itu. Jadi sama saran saya dengan Ilham itu. Saya kamu ngambil apa Kota Batu Raja saja atau kabupaten atau kecamatan apa saja yang ada di situ. Karena Ilham skopnya provinsi kabupaten kan? Ya, karena dia skopnya kabupaten bukan Bengkulu, Oku. Maka dia kecamatan apa? Dia ngambil kota yang Batu Raja enggak? Dia ambil cuma satu kota di kota Batu Raja, ibu kota kabupatennya. Tapi datanya lengkap ya dia punya. Oh, sudah ini nanti kira-kira isi laporan bayangannya nanti Ilham termasuk kondisinya gitu Ilham ya. Ada nggak? Ya, Misalnya kondisi. ya tahun tahun pengadaannya tahun berapa gitu ya? Atau enggak? Coach, untuk data lengkapnya itu, Coach, masih di ini, Coach, masih di Pak Kasih, Coach. Sampai sekarang belum ada di ini, Coach, belum dikirim, Coach. Ya, si Alkindi yang bimbingan coaching bareng itu pada saat seminar hasil dia bisa menunjukkan loh. Jadi ada kayak titik apa namanya itu? Titik koordinat ya, kayak titik Di koordinat. koordinatnya, Coach. Ya, jadi katanya di sini ada rambu lalu lintas tentang ini. Begitu kita klik titik koordinat ini maka akan muncul datanya katanya. Benar seperti Siap itu ya, ya? Coach. Iya, Ya. Coach. Gambarannya seperti itu. Iya, Coach. kira-kira seperti itu. Akan muncul datanya. Oh, ternyata di titik ini ada rambu-rambu lintas ini katanya. Kondisinya gimana salah satunya katanya. Apa kondisinya masih layak, masih baik? Nah, kan repot kan kalau seluruh provinsi. Iya, Coach. Iya, saya khawatir nanti Ilham nanti Iya, berdiri Coach. nanti. Mikirin itu, duh, mati. Kejang-kejang nantinya kan. Jangan sampai gara-gara laksar Ilham kejang-kejang nanti kan. Iya, Ya. Coach. Ya, maka gitu ya Ilham ya. Jadi dibatasi saja jalan provinsi, tapi jalan provinsi yang di satu kabupaten atau satu kota. Kalau memungkinkan 2 juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak, ya yang lain juga ya. Yang lain juga, kalau skopnya itu terlalu luas, karena kan kita kan 30 hari, itu tolong dibatasi, dibatasi, dibatasi. Pak, kalau dibatasi kasihan yang nggak tercover dong nantinya. Misalnya Ilham ya, Ilham misalnya dibatasi di Kota Bengkulu. Kasihan Pak dengan Kabupaten Siluman, dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kabupaten Kaur misalnya,
ya tidak terdata jalan provinsinya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi untuk 30 hari Ilham mengambil misalnya Kota Bengkulu, tapi ke depannya nanti setelah selesai latsar, Ilham akan terus melakukan pendataan ini di kabupaten kota yang lainnya yang ada dalam provinsi. Tapi yang dilaporkan Ilham itu ambil 1 atau 2 kabupaten kota, isinya benar-benar lengkap. Benar-benar lengkap. Artinya ya, kalau saran coach, kalau misalnya berat 2, ambil 1 aja Ilham. Tapi lihat dulu kondisi gimana, lihat dulu apa kerumitannya maksudnya. Misalnya di jalan itu nanti kan mentor yang lebih tahu, itulah gunanya mentor kan. Bisa tanya ke mentor kan. Pak gimana Pak, kira-kira menurut Bapak kalau misalnya di Kota Bengkulu ini sudah rambu-rambu kita mau mendata itu kira-kira banyak nggak gitu. Kalau misalnya katanya, oh kayaknya ini banyak ini. Nah, kalau banyak, misalnya ini kemungkinan lagi Ilham. Kalau banyak misalnya di Kota Bengkulu banyak, Ilham bisa batasi juga di kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Tapi kalau jalan provinsi kayaknya agak susah ya. Karena biasanya kan satu kecamatan sedikit panjang jalannya itu kan nggak terlalu panjang kan. Apakah mau mengambil kecamatan Teluk Segara, Ilham di Lebih Bengkulu? fokus di kecamatannya Coach ya. Ya, atau di kecamatan apa Batang apa Bangkahulu atau kecamatan apa? Iya, Ratu Samban. Pak familiar lah dengan kecamatan di Bengkulu. Karena Pak kemarin kulihat posnya di kecamatan Teluk Sagara di Jitra. Jitra. Ya, Ilham asli Bengkulu. Aslinya Curup Coach. Oh, artinya tahu kan Jitra tahu ya. SMP 9 tahu di Rumah Sakit Bayangkari. Tahu Coach. Nah ya, di situ Pak. Nah gitu di situ ya. Ya. Oke, jadi nanti itulah gunanya konsultasi dengan mentor, Ilham mengambil pendataan ini jalan provinsi yang di mana. Dan harus jalan provinsi ya, karena Ilham ditempatkan di Disub provinsi bukan di Disub kota. Ya. Sebiar Coach. Ya, harus provinsi, jalan provinsi. Jangan sampai Ilham ngambil nanti misalnya jalan kabupaten Lenteng. Nah, ini alamat berurusan dengan Aji ini Ilham ini. Nanti. Marah Iya, marah Aji nanti. Ini pekerjaan saya diambil Ilham. Katanya kayak dia kurang kerjaan aja gitu. Ya, iya, oke gitu. Ya Ilham ya. Coach. Terima kasih Coach. Oke, lanjutkan yang itu. Silakan dilanjutkan. Oke, yang belum saya dengar ini, Isan sudah. Aji ya? Aji sudah Aji. Coba Aji cerita Aji. Apa yang akan kamu lakukan Ji? Siap, izin Coach Hmm. menyampaikan untuk yang saya nanti Hmm. itu saya tentang sebenarnya digitalisasi penyampaian fasilitas perlengkapan jalan serta pengaduan bagi masyarakat. Nah nanti itu Coach, saya itu memanfaatkan Google Spreadsheet sama Google Form. Nanti itu dari link email segala macamnya itu disebarkan kepada masyarakat guna untuk mereka memberikan aduan atau laporan fasilitas perlengkapan jalan apa yang dibutuhkan bagi mereka di daerahnya. Gitu Coach. Beda ya dengan Ilham ya? Beda kalau Ilham mendigitalisasikan data perlengkapan jalan Coach. Jadi sekarang Kalau Aji? semua perlengkapan jalan yang kurang lebih di Provinsi Bengkulu itu dia data. Jadi kalau Aji kondisi atau keperluan? Nah, keperluan, Coach, lebih ke keperluan masyarakat, Coach. Jadi misalnya di suatu jalan di daerah Liku 9 gitu kan, Coach. Ya. Yang sering bikin orang mabuk, ya. Cermin tikungan itu sudah rusak, Coach. Jadi mereka tanpa harus semuanya rusak itu. Tanpa harus datang ke kantor dinas perhubungan, mereka bisa melalui hanya memasukkan foto ke Google Form. Jadi langsung masuk ke kita, Coach. Itu bercerita tentang kondisi perlengkapan jalan ya? Perlengkapan jalannya, Coach. Nah, kalau kebutuhan misalnya gini masuk nggak itu? Misalnya gini, misalnya ada sekolah misalnya SD di pinggir jalan gitu. Tapi tidak ada rambu yang menandakan bahwa ini ada anak sekolah gitu. Kan ada kayak orang pergantian itu ya. Nah, benar, Coach. Contohnya seperti itu, Coach. Jadi bagi masyarakat apabila memerlukan fasilitas perlengkapan jalan,
kayak contoh dariku tadi dari sekolah, kan kebanyakan sekolah kan ikut kurangnya rambu penyeberangan anak jalan sekolah. Ya. Kurang. Atau Nah, di tempat ibadah masjid misalnya, tapi tidak ada lambang dilarang membunyikan klakson gitu ya. nah, benar Coach. Jadi dari masyarakat itu bisa langsung melaporkan keperluan fasilitas pendukung jalan apa yang dibutuhkan di daerahnya. Gitu ya Coach. Singkatnya kayak gitu Coach. Inti Kira-kira nih, ya Coach. selama 30 hari itu ada nggak yang ngadu? Kalau saya tanya dengan Lucky kemarin, katanya yang catat sudah ada dalam 1 bulan bisa 8 sampai 8 pengaduan. Ya udah. Kalau kata saya dengan Lucky kemarin semalam, kalau nggak ada yang ngadu, Lucky untuk bulan Juni kamu suruh aja suami istri berantem biar ada yang ngadu ke inspektorat gitu. Ayo berantem kamu. Kalau yang si Enggak gitu Aji kan saya, gimana? Pak. Kira-kira ada nggak yang ngadu itu? Jadi tuh kalau ada aduan kemungkinan kan itu kan baru kan Coach, gagasan baru. Kemungkinan kita butuh sosialisasi Coach, melalui itu Good. tadi Coach, media sosial. That's right. Media Oke. sosial kita harus sosialisasi media sosial Coach. Sekarang kan seperti Facebook bisa, Instagram Yeah. bisa, WA Yeah. pun bisa Coach. Iya, YouTube. Coach. Jadi melalui itu nanti Snack kita video. masyarakat. Siap Coach. Oke. Ya, jadi ya bagus. Jadi nanti gini, si Aji membuat kayak form link pengaduan. Kemudian Aduan masyarakat. Aji sosialisasikan. Jadi sosialisasinya seperti yang saya bilang ke Lucky semalam itu ya. Tidak harus kamu masyarakat itu dikumpulkan di suatu tempat gitu ya. Kemudian mengadakan sosialisasi gitu ya. Tapi lewat media sosial bisa. Atau bisa jadi mungkin Aji bikin kayak semacam brosur atau semacam leaflet yang tidak membutuhkan biaya kan. Leaflet kan bisa diketik, bisa didesain, di print sendiri di kantor kan pakai ATK kantor kan bisa kan. Iya. Benar Coach. Iya, jadi Aji bisa bikin itu, nanti bisa Aji leaflet atau brosur itu Aji bagikan ke masyarakat. Mungkin pada saat atau ke kepala daerahnya boleh, misalnya pada saat mereka ada momen-momen apa, misalnya momen ada di Kecamatan Karangtinggi, misalnya. Karangtinggi ya. Nah, misalnya ada momen ada acara di Kecamatan Karangtinggi, nah mungkin Aji bisa memasukkan itu pada saat itu mungkin kan bagi-bagi itu seperti itu. Bahwa sekarang gini loh. Dishub Bengkulu Tengah sekarang sudah buka line pengaduan. Nah, seperti kira-kira isinya kan? Nah, kalau misalnya masyarakat yang mengadukan kondisi peralatan jalan yang perlu diperbaiki atau memerlukan adanya suatu peralatan jalan di tempat masyarakat, di tempat Bapak Ibu, silakan adukan melalui form ini. Tidak harus datang lagi ke dishub. Kira-kira gitu ya? Oke, bagus. Good. Ya. Oke, jadi seperti itu. Silakan dilanjutkan. Nanti dibuat. Nanti kita silakan konsultasikan dengan mentor. Karena kegiatannya apa saja. Nanti kita diskusi lagi. Ya. Oke, diskusi lagi. Nanti saya lebih prefer diskusinya kita lewat telepon aja. Kalau chat itu kan kayaknya jari kita agak pegel gitu. Tapi kalau lewat telepon selesai. Saya telepon. Telepon Lucky, gimana Lucky? Cepet ya. Gitu ya. Oke, Aji nanti saya telepon nanti Aji. Ini gimana nih laporan kamu ini? Cepat. Siap Coach. Ya. Berarti nggak apa-apa kami telepon pribadi Coach. Ya nggak apa-apa lah. Siap Coach. Ya. Tapi jangan dibanting teleponnya kalau Coach selamat jawab. Siap Coach. Ya nanti kau marah, kau telepon yang kau banting. Sayang lah. Iya, mending kau banting aja ke tempat Ilham. Biar Ilham yang nangkap, dapat HP baru sih. Oke, gitu ya. Siap Coach. Terima kasih banyak. Masih ada lagi? Saya rasa cukup ya, tinggal Risma, mungkin nanti Risma lebih intens lagi konsentrasi dengan coach ya, karena yang Risma kan tadi dihindari tadi ya, jangan menggunakan masalah pengadaan SDM. Ya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin cukup pertemuan kita di Zoom meeting kali ini tentang pembimbingan. Nanti kita lanjutkan pembimbingan bisa juga melalui Zoom meeting, nanti coach nanti kasih share linknya. Atau bisa juga nanti kita memanfaatkan Google Meet atau bisa juga nanti telepon ya, baik telepon biasa ataupun menggunakan telepon yang WA dan sebagainya ya.
Oke. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Coach, ini Ya, untuk Risma. evaluasinya jadi dikerjakannya kapan ya Coach? Selesai ini. Nanti kan Evaluasi. gini, kamu kan selesai ini kan jangan keluar dulu, mungkin ada pengumuman dari penyelenggara. Jangan baik. lift, tapi kalian kembali ke main room dulu ya. Kembali ke main room ya, baik. sambil menunggu mungkin ada instruksi selanjutnya dari. Yang jelas untuk pembimbingan kita secara virtual hari ini udah selesai. Ya. Baik, Coach. Terima kasih. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup dulu ya. Pak rasa cukup dulu pertemuan kita secara virtual untuk pembimbingan pagi ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Harapan coach kalian tetap semangat mengerjakan ini, jangan menyerah ya. Jangan menyerah, tetap semangat mengerjakan ini. Kalau ada kesulitan, seperti saran coach tadi ada 2. Kalian untuk kepada materi substansi silakan tanyakan dengan mentor, ke metodologi silakan konsultasikan dengan coach ya. Dan jangan segan-segan kalian untuk menghubungi coach baik secara chat ataupun telepon, nggak apa-apa telepon, ataupun juga ngechat di WA juga nggak apa-apa, jangan segan-segan ya. Jangan sampai kalian kalau ada masalah kalian pendam sendiri masalahnya itu ya. Ya, oke, jangan sampai nanti kalian ada masalah bingung nanti. Nah, akhirnya melamun nanti. Iya, tahu-tahu nanti tengah malam kita melihat nanti si Ilham sudah berdiri di Kota Tuwo, di dekat jembatan apa itu, jembatan Kota Tuwo yang makmur itu. Ngapain Ilham? Lagi pening ini mikirin tugas, mikirin aktualisasi, mikirin RA, nggak sudah ya kan punya pembimbing ya. Baik, ya demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan untuk pembelajaran pagi ini. Pak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Coach. wabarakatuh. Sama-sama. Oke, tetap semangat ya. Betul, Coach. Tetap semangat. Terima kasih Coach. Oke, sama-sama. Izin lift ya.